Perhitungan teknik Ciputat berikutnya adalah fraktil. Jadi sebelumnya kita sudah bahas tentang mean, median, modus. Ya, yang berikutnya fraktil. Fraktil itu adalah nilai-nilai membagi seperangkat data atau sekelompok data yang telah terurut menjadi beberapa bagian yang sama besar. Fraktil dapat berupa kuartil. Dari kata quart berarti dibagi 4. Jadi sekelompok data dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Kemudian desil. Dari kata dasa berarti kelompok datanya dibagi jadi 10 bagian yang sama besar. Dan yang terakhir persentil. Dari kata persen artinya datanya dibagi menjadi 100 bagian yang sama besar. Ya, kita lihat yang pertama kuartil. Kuartil itu disimbolkan dengan huruf Q. Ya, fraktil yang membagi data yang terurut. Jadi ingat, seperti median, datanya harus terurut menjadi 4 bagian yang sama. Ya, jadi kalau sekelompok data, kita misalkan seutas tali, kalau kita bagi 4, maka ada 3 titik potongnya. Nah, titik potong ini ya kita sebut dengan kuartil bawah atau kuartil pertama, disimbolkan dengan Q1 ya. Kemudian kuartil tengah ya atau kuartil kedua yang disimbolkan dengan Q2, dan kuartil atas atau yang ketiga disimbolkan dengan Q3 ya. Otomatis kuartil kedua yang ada di tengah itu sama dengan median yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, kuartil data tunggal rumusannya adalah QJ. J itu adalah kuartil yang ke-1, kedua, atau ketiga. Jadi J ini diganti dengan angka 1, 2, 3. Sesuai posisi kuartil yang ke-1, kedua, atau ketiga. Ya. Kemudian J dikali N plus 1. Ya. N itu adalah banyaknya data. Karena kuartil bagi 4, maka ini dibagi 4. Sedangkan untuk kuartil data yang berkelompok, ya rumusannya adalah QJ sama dengan TKB lebih kelas bawah dari J ditambah J dikali N dibagi 4 dikurangi jumlah frekuensi sebelum kelas ke J dikali dengan panjang interval dibagi dengan frekuensi di mana kuartil J-nya berada. Ya. Itu kuartil. Kita lihat contoh soalnya. Ini yang kuartil tunggal ya. Misalkan ada seperangkat data 2, 6, 8, 5, 4, 9, 12. Data ini belum terurut. Langkah pertama datanya kita urutkan. Jadi 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datanya. Maka kuartil pertama ya Q1 kuartil pertama ya, ini J-nya ganti 1 dikali dengan N plus 1. N-nya 7. 7 tambah 1 dibagi 4 bagi N-nya. Jadi dapat 2. Nah, perhatikan, 2 ini bukan kuartil 1, tapi posisi. Sama seperti yang pembahasan median ya. Ini posisinya. Jadi 1, 2. Berarti kuartil pertamanya itu 4. Kuartil kedua juga sama. J-nya ganti 2. N plus 1 dibagi 4. Ya, dikali 2. Dapatnya 4. Berarti posisi yang keempat. 1, 2, 3, 4. Jadi Q2-nya 6. Q3 berarti 3 dikali 7 ditambah 1 bagi 4. Dapatnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Jadi kuartil 3-nya adalah 9. Oke. Sekarang kuartil yang untuk data kelompok. Kita pakai soal yang sama tentang diameter pipa. Ya. Sama seperti yang data tunggal, kita mesti cari dulu posisinya ya. Jadi ini ada 40. Jadi 1/4 N untuk Q1-nya. 2/4. Ya. N untuk yang kuartil kedua. Dan yang ketiga nih 3/4. Ya. Jadi kalau 40-nya dibagi 4 ya 10. 40 dibagi 2 ya 20. 40 dibagi 3 ya ini ya. Yang ketiganya ini 30. Oke. Jadi kelas Q pertama ada di kelas ke-3. Cara hitungnya gimana? Ya. Cara hitungnya bagaimana? Sama seperti median kemarin. Jadi kalau 10 jumlahkan ini. 2. Itu lebih kecil dari 10. Ditambah 5, 7 masih lebih kecil dari 10. Yang baru 7. Ya, tambah lagi 13 itu 20. 20 sudah lebih besar dari 10. Maka Q1-nya ada di kelas ketiga ini. Oke. Q2 itu berarti 2/4. 2/4 dari 40 adalah 20. Tadi sampai di kelas ketiga sudah 20. Jadi sama dengan 20. Otomatis kelas ke Q2-nya juga ada di kelas ketiga. Oke. Lalu Q3. Q3 berarti 3/4 dari 40. Kalau dihitung dapatnya 30. Ya. Jadi 120 dibagi 40 ya dapatnya 30. Tadi sampai di kelas ketiga sudah 20. Tambah kelas keempat 14. 20 ditambah 14 itu adalah 34. Berarti sudah lebih besar dari 30. Maka Q3 ada di kelas keempat. Ya. Nah, kelas ketiga TKB-nya adalah 70,5 ini. 71 dikurangi 0,5. Sedangkan kelas keempat TKB-nya adalah 74 dikurangi 0,5. Dapatnya 73,5. Ya. Jumlah frekuensi sebelum kelas ketiga. Berarti 2 ditambah 5, 7. Untuk di kelas keempat, jumlah frekuensi sebelum kelas keempat. Berarti kelas pertama, kedua, ketiga dijumlahkan. Dapatnya 20. Nah, tinggal dimasukkan ke rumusnya. Ya. Itu akan didapat Q1, Q2, Q3-nya. Ya. Jadi rumusnya sebenarnya sama seperti yang median. Kemarin median dibagi 2. Ya, karena datanya dibagi 2. Sekarang dibagi 4, maka dibagi 4. Ya. Oke, kita lanjutkan. Desil. Ya. Desil dibagi 10. Kalau dibagi 10 berarti ada 9 titik potong. Jadi D1 sampai D9. Yang pas di tengah itu D5. Maka D5 itu sama dengan Q2 sama dengan median. Rumusnya sama, cuma sekarang dibagi 10. Bukan dibagi 4. Ya. Rumusnya sama. Ini contoh yang data tunggal. Ya. Contoh yang data tunggal. Ini misalkan, tentukan desil ketiga dan desil ketujuh dari deretan angka berikut ini. Ya. Ini sengaja sudah diurutkan supaya lebih cepat pembahasannya. Jumlah datanya ada 13. Ya. Jadi D3 itu nilai ketiga dari 13 ditambah 1 dibagi 10 karena desil. Dapatnya 4,2. Berarti posisi D3-nya di posisi 4,2. 1, 2, 3, 4. 4 ini keempat itu 34. Kelimanya 38. Berarti desil ketiga ada di antara 34 sampai 38. Nah, persisnya di mana? Kita harus hitung. Jadi kalau 4,2 berarti data keempat
lewat 0,2. 0,2 nya berapa? 0,2 nya berarti selisih data kelima dengan data keempat. Ya, selisih berarti dikurangkan. 38 kurangi 34 dapatnya 4 kali 0,2 dapatnya 0,8. Ya. Jadi data keempat lewat 0,2 itu adalah 34,8. Ya. D7 juga sama cara hitungnya. Jadi 7 dikali 13 tambah 1 dibagi 10. Dapatnya 9,8. Berarti data yang ke 9,8. Jadi antara data 9 dan ke 10. Nah, jadi tinggal dihitung. 9 dikurangi yang ke 10. 43 dikurangi 41 dapatnya 2 kali 0,8. Jadi dia tujuannya ada di 42,6. Ya. Kemudian data kelompok. Nah, kita pakai data yang berbeda ya. Berikut ini nilai matematika dari 50 mahasiswa. Dari 30 sampai 39 ada 5 mahasiswa dan seterusnya ya. Kalau ditanya desil keempat, ya cari dulu desil keempatnya berapa. Ini N-nya 50. Berarti cara hitungnya adalah 4/10 dikali 50. Ya. Nah, dia dapatnya 20. Kemudian desil ke-8. 8 kali 50 ya. Dibagi 10, dapatnya 40. Desil yang keempat, yang 20, kita tinggal hitung ini. 5 itu masih lebih kecil dari 20. Ditambah 6, 11. Masih lebih kecil dari 20. Tambah 6 lagi. Ya, 17 juga masih lebih kecil dari 20. Tambah 8 lagi. Ya. Sudah 25, maka sudah lebih besar dari 20. Jadi, desil keempat ada di kelas keempat. Kalau yang desil ke-8, 40, tadi sampai sini 25, tambah 10, 35, ya. Itu masih lebih kecil dari 40, maka tambah 9 lagi, 44, itu sudah lebih besar dari 40. Jadi, desil ke-8 ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, kelas ke-6. Di kelas ke-6. TKB kelas keempat itu adalah ini, 60 dikurangi 0,5 ya. Yang kelas ke-6 80 dikurangi 0,5. Tadi ini kita sudah hitung ya jumlah frekuensi sebelumnya. Panjang intervalnya jelas 10. Nah, tinggal dimasukkan ke rumus. Dapat D4, D8. Oke, lalu yang terakhir, persentil bagi 100. Berarti ada 99 titik. P1 sampai P99. Yang di tengah P50 berarti itu adalah median. Ya. Rumusnya sama persis, cuma sekarang dibagi 100. Itu saja. Oke. Jadi diperhatikan kalau per 100 berarti datanya harus banyak. Kalau datanya sedikit itu agak sulit dihitung ya. Jadi misalkan ini jumlah datanya ada 30 ya. Ditanya P20. Ya berarti 20 dikali 30 ditambah 1 bagi 100. Di 6,2. Jadi urutannya di data 6,2. Antara 6 dan 7. Jadi data ke-7 dikurangi data ke-6. Selisihnya dikalikan 0,2 ya. Kelebihan yang di belakang ini. Ini dapat ya. Jadi persentil ke-20-nya ini. Persentil 55 ya. Tinggal ganti angka 55 kali 30 ditambah 1 bagi 100. Selisihnya dihitung lagi ya. Seterusnya. Yang ini juga sama ya. Ini pakai tabel tinggi
mahasiswa ya. Ini sengaja contohnya saya buat frekuensinya 100, jadi enak hitungnya karena 100 dibagi 101, jadi hitungnya jadi mudah. Kemudian tendensi pusat yang berikutnya ya, rata-rata kuadratnya, bahasa aslinya quadratic mean. Rata-rata kuadrat itu merupakan pengembangan dari rata-rata hitung dengan melakukan pengkuadratan, setelah itu ditarik akar ya. Jadi dilakukan pengkuadratan, ini datanya dikuadratkan lalu ditarik akar. Ini adalah rumus untuk data yang tidak dikelompokkan atau data tunggal. Jadi semua data dikuadratkan, dijumlahkan, dibagi dengan banyaknya data, lalu ditarik akar. Sedangkan data kelompok, sama logikanya, tiap data itu dikuadratkan dikalikan frekuensinya, dijumlahkan, bagi dengan banyaknya data, ditarik akar. Oke, ini contoh yang data tunggal ya. Ini adalah data tunggalnya, masing-masing data per bulan. Dikuadratkan, hasil kuadratnya dibagi jumlah data, ya, jumlah data ya, ingat ya, jumlah data. Jadi bulan ke-1 sampai ke-6, jadi ada 6. Jadi jangan dibagi dengan jumlah frekuensi yang di sini ya. Ini karena dia data tunggal, ini data per periodenya. Jadi dibagi 6 bukan 76. Ya, dapat 12,71. Karena tadi pakai ribuan, kalau mau kembalikan skala kali 1000. Kemudian yang data kelompok. Nah, ini misalkan ada data tentang keuntungan dari pedagang di suatu lokasi ya. Jadi jumlah pedagangnya ada 5 pedagang yang jumlah keuntungannya antara 50.000 sampai 90.000. Ada 15 pedagang yang keuntungannya antara 100.000 sampai 140.000 dan seterusnya. Ya. Jadi ini jumlah pedagang itu merupakan frekuensi. Kemudian keuntungannya itu adalah kelasnya, masing-masing kelas. Nah, jadi kita cari titik tengahnya dulu. Jadi pokoknya titik tengah itu mesti dihitung untuk data kelompok karena itu yang dihitung, itu yang paling penting, itu yang dioperasikan. Jadi titik tengah cari dulu. Jadi yang dikuadratkan titik tengahnya, ya, dikuadratkan ini. Lalu dikalikan frekuensi, jumlahkan, bagi dengan frekuensi tarik akar. Itu adalah quadratic mean, ya. Nah, quadratic mean ini itu akan lebih tepat hitungannya untuk data yang tidak seragam. Artinya selisihnya lumayan jauh ya. Ini akan lebih tepat perhitungan rata-ratanya. Berikutnya lagi ya, tendensi pusat berikutnya rata-rata ukur atau geometris ya. Ini sangat khusus, hanya dipakai atau cocok kalau data yang kita punya itu punya pola tertentu ya, punya pola tertentu. Artinya selisihnya ada aturannya, jadi tidak sembarangan ya. Nah, untuk data yang tidak dikelompokkan, cara hitungnya adalah dengan menarik akar perkalian datanya ya, atau hitung pakai logaritma. Kalau data kelompok hanya bisa kita lakukan dengan menghitung logaritmanya ya. Jadi log geometrinya pakai G simbolnya. Kita lihat contohnya. Ini ada sekelompok data. Nah, perhatikan
Ini datanya 2, 4, 8, 16, 32. Jadi data ini merupakan pelipatan ya, 2 dikali 2, 4 ya, dikali 2, 8, dikali 2, 16, dikali 2, 32. Jadi ini ada polanya. Nah, sebenarnya tidak usah sama persis, misalkan ini 15 juga boleh ya. Jadi mendekati ada pola tertentu. Maka cara hitung rata-ratanya adalah geometrinya ya, geometrisnya. Datanya ada 5, berarti ditarik akar 5 dari masing-masing data dikalikan. Ini 8, ini pas kan di tengahnya 8 rata-ratanya. Ya. Atau kita hitung pakai logaritma. Nah, karena itu harus ada kalkulator ya. Jadi logaritmanya dijumlahkan dibagi banyaknya data. Setelah dapat logaritma, logaritma ini bukan rata-rata geometrisnya ya. Kita mesti cari antilognya. Antilog itu kebalikannya. Artinya apa? Artinya 10 itu dipangkatkan 0,903 berapa? Nah, ini sama jadinya 8 ya. Karena ini adalah pangkat, bukan nilainya. Maka kita mesti kembalikan. Di kalkulator cari yang tanda segitiga ke atas ini. Ya, pangkat. Itu antilognya. Ya. Oke. Ini kalau kita bandingkan dengan rata-rata hitung ya, min. Nah, ini akan berbeda, akan selisih. Jadi untuk data yang punya pola tertentu akan lebih cocok pakai rata-rata geometris. Ini untuk data kelompok, ya, data kelompok. Jadi pakai logaritma dari titik tengah, ya. Saya ingatkan kembali, kalau data kelompok, titik tengah itu paling penting. Hitung dulu, pasti digunakan. Jadi titik tengahnya yang dicari lognya, kalikan frekuensi, dijumlahkan, ya. Dijumlahkan, lalu bagi dengan banyaknya frekuensinya ini. Lalu cari antilognya, ya. Lalu nilai tendensi pusat yang terakhir, rata-rata harmonis ya, harmonic mean. Jadi umumnya itu digunakan untuk menghitung data tentang tingkat pertumbuhan atau keseluruhan ya. Jadi hitungnya adalah harmonic mean itu adalah N dibagi 1/X yang dijumlahkan. Ini datanya dijumlahkan sepernya ya. Kalau data dikelompokkan sama. Ini ya. Ini tinggal di seper. Jadi 1/12, 1/11, 1/14, 1/13, 1/14. Nanti jumlah datanya ini ada 6 dibagi dapat 12,58 ya. Tadi kita hitung pakai kuadrat 12,71 ya. Ini yang data kelompok. Yang data kelompok. Tetap cari titik tengah, diseper titik tengahnya ya. Frekuensi dibagi titik tengah. Jadi ini boleh tidak dihitung langsung 5/7. 15/12, 20/17. Ini sama hasilnya. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat hubungan nilai tendensi pusat yang utama ya. Yang kemarin kita sudah bahas. Yang utama itu adalah mean, median, modus. Ya. Nah, hubungan yang pertama, jika rata-rata hitung mean, median, dan modus itu memiliki nilai yang sama. Ya. Maka kurvanya berbentuk simetris di mana ketiganya terletak pada titik di tengah-tengah absis dan berhimpit ya. Ini kalau kondisinya sempurna ya. Jadi yang pertama ini.
Jadi ini berhimpit karena nilainya sama. Yang kedua, jika rata-rata hitung lebih besar daripada daripada median atau modus, maka kurvanya akan condong ke kanan. Ingat, condong ke kanan berarti ekornya ke arah positif ya. Ini. Jadi ekornya akan lebih panjang ke arah positif, ke kanan. Lalu yang ketiga, jika rata-rata hitung lebih kecil daripada median dan modus, maka ekornya ke kiri. Ya, ini yang ke kiri. Jadi ada 3 kemungkinan hubungan antara min, median, modus. Ya. Kemudian hubungan lainnya, kalau ya ini ekornya tidak terlalu landai ya, tidak terlalu panjang, artinya perbedaannya tidak terlalu jauh antara min dengan median dan modus, maka boleh kita lakukan pendekatan dengan cara hitungnya adalah modus sama dengan min dikurangi 3 kali min diselisihkan dengan median ya. Oke, ini rumus yang mungkin sudah pernah didapat di pelajaran ekonomi ya. Ini untuk menghitung pertumbuhan atau kenaikan. Ini juga termasuk nilai tendensi pusat ya. Oke, sekian.